Eh, Memang begini, Syiah itu eh, yang sejarah mencatat sekarang ini ada lebih kurang 3 yang eksis ya. Ada Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah yang mayoritas sekarang ini di dunia, Syiah Imam 12. Yang di Indonesia juga jumlahnya nggak sedikit. Ada Syiah Zaidiyah yang mayoritasnya ada di Yaman, seperti Al-Houthi yang kita sering kali baca itu. Ada Syiah Ismailiyah yang sangat banyak juga di Pakistan, di India, di London, di Ghana, di Afrika dan sebagainya. Tapi memang dari 3 Syiah ini yang paling banyak jumlahnya Syiah Imamiyah atau Syiah Imam 12. Ini diakui kebenarannya. Bahkan di Al-Azhar itu Universitas Ahlus Sunnah yang paling besar dan yang paling diakui di dunia mengajarkan Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah diajarkan. Syiah Ismailiyah dalam bentuk sejarahnya diajarkan. Tapi ada memang Syiah-Syiah yang sudah tidak eksis lagi, tapi dalam sejarah ada, namanya Syiah Ghulat, Syiah yang menuhankan Ali. Itu sudah tidak eksis lagi, tidak ada lagi, tapi dalam sejarah ada. Syiah Ghulat ini memang pernah ada, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya. Bahkan katanya di Oman, itu ada satu madhab namanya Ibadiyah. Madhab resmi negara Oman yang baru-baru ini sultannya sudah meninggal, namanya Sultan Qaubus. Itu madhabnya Ibadiyah itu konon asalnya dari orang-orang Khawarij. Yang kemudian Khawarij itu asalnya juga bagian daripada orang-orang yang dulunya senang dengan Imam Ali kemudian keluar. Nah jadi kalau sekarang ini kita tidak bisa katakan ada Syiah yang sesat, karena 3 Syiah yang saya katakan itu semuanya diakui kebenarannya oleh ulama-ulama. Nah tapi kan seringkali sekarang ini kata-kata Syiah itu ditujukan kepada Syiah Imam 12. Bahkan ada sebuah buku yang menggunakan nama MUI itu mengatakan bahwa kalau kami menyebut Syiah maksudnya adalah Syiah Imamiyah Imam 12. Yang sesat adalah Syiah Imamiyah Imam 12 gitu. Dan ini sangat bertentangan dengan fakta gitu kan. Seperti saya katakan tadi bahwa banyak sekali hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk mencintai Nabi dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah Imamiyah itu adalah manusia-manusia yang mengikuti, mencintai dan mengikuti imam-imam dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syiah Imamiyah ini sejarahnya panjang, bahkan mereka punya kekayaan ilmu yang luar biasa dari dulu sampai sekarang. Literaturnya sangat banyak, ulamanya sangat banyak, peninggalan-peninggalan karyanya sangat banyak gitu. Sehingga sulit siapapun bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah madhab baru atau ini adalah madhab sesat dan sebagainya gitu ya. Nah pertanyaan yang kedua dari mana? Dari TV Roja tadi ketika berbicara tentang Muawiyah. Begini, Muawiyah ini yang pasti dia pasti tidak maksum, salah kalau mengatakan Muawiyah itu maksum. Bertentangan itu dengan fakta sejarah. Muawiyah itu masuk Islamnya kapan sih? Muawiyah itu masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi tahun 8 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Awal 11 Hijriah, cuma 2 tahun. Gitu. 2 tahun bersama Nabi. Dan sebelumnya dialah yang memerangi Nabi. Dia ikut dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, yang memerangi Nabi SAW bersama ayahnya yang namanya Abu Sufyan. Ibunya Muawiyah itu yang membunuh, yang ketika Sayyidina Hamzah paman Nabi dibunuh, dialah yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Anaknya lagi Yazid yang memerangi Imam Hussein alaihissalam dan sebagainya. Jadi Muawiyah ini sangat terkenal, bukan hanya dia seorang politisi yang sangat buruk,
tetapi dia adalah pembunuh yang besar. Karena itu ada seorang ulama Sunni dari Pakistan, namanya adalah namanya Abul A'la Al-Maududi. Beliau mengarang sebuah buku judulnya Al-Khilafah wal Muluk. Jadi bagaimana khilafah yang kemudian di zaman Muawiyah dirubah menjadi kerajaan. Dan untuk menjadi kerajaan itu, Muawiyah melakukan berbagai macam hal-hal yang kalau kita baca dalam sejarah mengerikan. Bagaimana dia menghalalkan darah para sahabat Nabi yang tidak berhaluan dengan mereka. Bahkan anaknya Khalifah Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abi Bakar yang sangat dekat dengan Imam Ali, menjadi pengikut Imam Ali yang sangat setia, dibunuh oleh Muawiyah. Gitu. Dan banyak sekali gitu. Nah, jadi memang itu bertentangan dengan sejarah. Dalam peperangan misalnya di Siffin antara Muawiyah dengan Imam Ali, itu Ammar bin Yasir berpihak kepada Imam Ali. Ketika Ammar bin Yasir itu gugur dalam peperangan itu para pasukan Muawiyah mereka gusar, terutama ada sebagian sahabat bahkan atau orang-orang yang mengerti lah, mereka sangat gusar. Kenapa? Karena ternyata ada hadis Nabi yang sangat populer pada waktu itu yang berbunyi sataktuluka al-fi'atul baghiyah, wahai Ammar, yang akan membunuhmu ini adalah sebuah kelompok bughat, orang-orang yang penentang dan zalim. Karena itu mereka memprotes Muawiyah. Mereka bilang engkau mengatakan bahwa engkau benar, tapi engkau membunuh ini Ammar bin Yasir. Akhirnya Muawiyah dengan lisiknya merubah keadaan. Nah, jadi memang Muawiyah itu banyak sekali fakta yang mengatakan bahwa dia itu jauh daripada kemaksuman, bahkan telah berbuat banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa yang besar. Ini penting sekali untuk kita kita ketahui lebih jauh tentang Muawiyah ini. Kenapa? Karena kalau orang mengerti bahwa siapa itu Muawiyah dan bagaimana dia betul-betul menjadi manusia yang paling besar perannya di dalam mengisolir Ahlul Bait Nabi SAW, saya pikir kita mengerti sejarah Islam. Kenapa? Karena Muawiyah ini memang masa peralihan dari khilafah ke muluk, istilahnya Abul A'la Maududi tadi. Masa peralihan daripada khilafah, 4 khulafa, ke kerajaan. Dan kemudian kerajaan yang dibangun oleh Muawiyah inilah yang kemudian berlanjut 90 tahun berlanjut. Kemudian berlanjut lagi kepada kerajaan dari Bani Abbasiyah dengan sistem kerajaan yang sama, yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Nah, karena itu kenapa Wahabi itu berusaha untuk membela Muawiyah mati-matian dengan cara apapun. Untuk apa? Supaya mereka bisa membenarkan raja-raja yang sekarang ini berkuasa, terutama kerajaan Saudi Arabia. Jadi mereka memberikan semacam justifikasi. Loh, Muawiyah dulu saja Muawiyah begini, jadi kalau kerajaan sekarang berbuat seperti Muawiyah ya sah-sah saja, kira-kira gitu. Kalau dulu Muawiyah, kalau sekarang ini misalnya Raja Saudi atau misalnya wakilnya membunuh orang seperti Jamal Khashoggi misalnya, wah itu sah-sah saja. Dulunya juga Muawiyah begitu gitu. Kalau sekarang ini misalnya kerajaan-kerajaan Wahabi memerangi Syiah yang ada di Yaman misalnya, dibilang wah itu biasa-biasa saja karena dulu Muawiyah juga memerangi Syiah. Jadi selalu saja Muawiyah yang dijadikan sebagai ukuran standar yang mereka gunakan. Karena itu saya pikir sangat penting itu untuk mengetahui sejarah Muawiyah, ya, apalagi dia adalah orang yang paling besar punya peran di dalam menciptakan konflik Sunnah Syiah dan melakukan hal-hal yang sangat buruk terhadap Islam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.